Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai komponen air, karbohidrat, dan pigmen atau warna pada kopi. Sebelumnya kami akan perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Ilmi Agisna dengan NIM 070 sebagai moderator. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Sri Ainia Putri, selaku pemateri 2 dengan NIM 080. Kenalkan, saya Elrisia Kusuma dengan NIM 059 selaku pemateri ketiga. Perkenalkan, saya Ahmad Riyadi, NIM 090, saya pemateri ke-1. oke. Baik, adapun beberapa topik yang akan kita bahas pada presentasi kali ini ada kadar air pada kopi, kemudian ada kandungan kimia pada kopi, dan kandungan karbohidrat pada kopi, dan yang terakhir adalah sumber dan pengaruh pigmen pada kopi. Nah, apa sih itu kopi? Kopi itu merupakan salah satu produk hasil olahan biji yang sangat populer di dunia dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Nah, biji kopi ini merupakan bagian endosperma dari buah tanaman kopi yang umumnya berasal dari dua spesies utama, yaitu kopi arabica dan kopi robusta. Nah, biji kopi mentah berwarna hijau keabu-abuan dan mengandung berbagai komponen kimia seperti air, karbohidrat, protein, lemak, asam klorogenat, alkaloid, dan mineral. Selanjutnya, materi pertama akan dijelaskan oleh Riyadi. Saya di sini akan menjelaskan pengaruh kadar air pada kopi. Kadar air terlalu Pertama saya akan menjelaskan kadar air terlalu rendah pada kopi. Jika kadar air itu terlalu sedikit, biji kopi menjadi terlalu kering dan rapuh. Kondisi ini membuat biji mudah pecah saat proses penggilingan, sehingga menurunkan kualitas dan cita rasa kopi yang dihasilkan. Kemudian kadar air terlalu tinggi. Sebaliknya juga, jika kadar air melebihi 12,5%, biji kopi menjadi lembab, mudah ditumbuhi jamur dan bakteri, serta cepat rusak. Kadar air tinggi yang meningkatkan aktivitas enzimatik yang dapat menurunkan mutu fisik dan rasa kopi. Untuk selanjutnya, teman saya akan melanjutkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri Ainia Putri. Baik, di sini saya akan menjelaskan kandungan kimia pada kopi. Kandungan kimia pada kopi ada air, karbohidrat, protein, lemak, asam klorogenat, dan kafein. Pertama, air. Air sebanyak 10-13% berfungsi untuk menjaga kesegaran dan stabilitas biji kopi. Karbohidrat 50-60% merupakan komponen utama biji kopi yang menjadi sumber energi dan prekursor aroma. Sedangkan protein 10-13% untuk menyediakan asam amino yang bereaksi dengan gula dalam reaksi Maillard dan membentuk senyawa aroma dan warna khas kopi saat dipanggang. Adapun lemak 10-15% berfungsi untuk memberi tekstur lembut dan kekentalan pada kopi seduhan. Dan asam klorogenat 6-8% berfungsi untuk senyawa fenolik yang berperan sebagai antioksidan alami. Yang terakhir ada kafein 0,8-3% merupakan senyawa alkaloid yang memberikan efek stimulan pada sistem saraf pusat dan meningkatkan fokus serta mengurangi rasa kantuk. Next. Nah, adapun senyawa penting dalam kopi yaitu ada asam organik, kafein, dan minyak kopi. Tiga senyawa penting ini memberikan rasa keasaman, rasa pahit, dan aroma khas, serta pengaruh senyawa ini saling berkorelasi untuk menghasilkan profil rasa yang kompleks. Next. Adapun karbohidrat utama pada kopi ada polisakarida. Polisakarida seperti arabinogalaktan dan galaktomanan. Arabinogalaktan dan galaktomanan yang memberikan bodi dan tekstur khas pada kopi. Lupa.
Adapun peran karbohidrat dalam pembentukan rasa dan warna. Saat proses roasting, karbohidrat menghasilkan reaksi Maillard dan karamelisasi yang menghasilkan aroma harum, rasa manis, dan warna coklat khas kopi. Dan terakhir, fungsi karbohidrat dalam kualitas kopi. Karbohidrat membantu membentuk tekstur kental pada seduhan kopi, menjaga aroma, serta meningkatkan kenikmatan rasa secara keseluruhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan pengaruh pigmen pada kopi. Pada dasarnya, warna dan aroma khas kopi itu berasal dari pigmen alami yang ada pada buah kopi. Pigmen-pigmen ini sangat berperan penting, terutama dalam menentukan warna buah kopi, reaksi selama penyangrean, dan akhirnya mempengaruhi cita rasa kopi itu sendiri. Adapun pigmen utama yang ada pada buah kopi antara lain yang pertama, klorofil. Pigmen ini terdapat pada buah kopi yang masih muda. Warna hijaunya berasal dari klorofil yang berfungsi dalam proses fotosintesis saat buah masih berkembang. Namun seiring buah kopi matang, kandungan klorofilnya berkurang dan digantikan oleh pigmen lain. Adapun pigmen yang kedua yaitu antosianin. Pigmen ini muncul pada kulit buah kopi yang matang dan memberikan warna merah hingga keunguan. Antosianin juga memiliki sifat antioksidan yang dapat membantu melindungi biji kopi dari kerusakan oksidatif. Dan pigmen yang terakhir yaitu karotenoid. Pigmen ini memberikan warna kuning, orange, merah, hingga coklat pada kopi. Selain berperan dalam warna, karotenoid juga penting karena dapat menjadi prekursor senyawa aroma. Artinya saat disangrai, pigmen ini bisa terurai dan menghasilkan aroma khas kopi. Selama proses penyangrean, pigmen klorofil mengalami degradasi sehingga nanti akan terbentuk pigmen alami dari reaksi Maillard dan karamelisasi yang mengubah warna menjadi coklat atau hitam, yaitu pigmen melanoidin. Perubahan ini juga mempengaruhi cita rasa dan aroma kopi. Next. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pigmen. Faktor yang pertama yaitu pH. pH memengaruhi stabilitas pigmen terutama antosianin. Dalam kondisi asam, warna antosianin lebih cerah. Dan dalam kondisi netral atau basa, warna dari antosianin bisa berubah menjadi kebiruan atau bahkan memudar. Jadi perubahan pH selama proses sangrai dapat menyebabkan warna pigmen berubah atau bahkan bisa rusak. Faktor yang kedua yaitu suhu. Suhu yang tinggi selama sangrai mempercepat degradasi pigmen seperti klorofil dan karotenoid. Pada suhu rendah sekitar 180 derajat Celcius, pigmen masih bisa bertahan sedikit lebih lama. Namun pada suhu tinggi yang lebih dari 220 derajat Celcius, pigmen cepat terurai dan terbentuklah melanoidin dalam jumlah besar. Akibatnya warna kopi menjadi semakin gelap dan aromanya semakin kuat. Dan untuk faktor terakhir yaitu waktu sangrai. Lamanya proses sangrai mempengaruhi tingkat perubahan warna dan intensitas pigmentasi. Jika waktu sangrai pendek, warna kopi akan lebih terang dan rasanya lebih asam. Dan jika waktu sangat lama, warna menjadi coklat atau hitam, rasa lebih pahit dan aromanya lebih kuat. Jadi pengaturan waktu sangrai ini harus pas agar warna, aroma, dan cita rasa kopi tetap seimbang. Baik, itu dia beberapa penjelasan mengenai komponen air, karbohidrat, dan pigmen pada kopi. Nah, kopi ini kini menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial dengan berkembang pesatnya komunitas
pecinta kopi di Indonesia dan dunia. Nah, kopi ini tidak hanya sekadar minuman, melainkan juga gaya hidup dan peluang bisnis yang terus tumbuh. Nah, kadar air, karbohidrat, dan pigmen itu merupakan faktor utama yang mempengaruhi mutu dan cita rasa kopi. Nah, kadar air yang sesuai akan menjaga daya simpan dan mencegah pertumbuhan mikroba, sedangkan karbohidrat melalui proses Maillard dan karamelisasi menghasilkan aroma serta rasa khas kopi. Nah, pigmen seperti melanoidin juga berperan dalam memberikan warna coklat yang menarik serta memiliki sifat antioksidan alami. Oleh karena itu, pengendalian kadar air dan pengaturan proses penyangraian menjadi hal penting untuk menjaga kualitas dan kelezatan kopi. Baik, itu saja presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.